Dulu sekali, aku pernah hidup di desa bersama nenekku. Karena kedua orang tuaku kerjanya masih merantau, sama-sama kerja di Jakarta. Karena anaknya cuma aku saja, jadi aku dititipkan ke nenek di desa. Lumayan lama, seingatku, dari sejak aku masih duduk di bangku SD kelas 4 sampai aku SMP. Dari rentang waktu itu, aku sudah seperti menjadi warga di sana, termasuk kenal sama warganya. Dan memang teman sebayaku banyak, karena SD di mana aku sekolah ada di desa itu. Tentunya sekolahku ya teman bermainku di kampung. Usai lulus SMP dan aku melanjutkan ke SMA, aku kembali ke rumah sendiri. Selain aku sudah gede dan berani tinggal di rumah sendiri, letak sekolah dengan rumahku lumayan dekat. Lagian sayang, rumah bagus-bagus gak ditempati. Kemarin sih pernah dikontrakkan, tapi untuk tahun ini memang sengaja gak diperpanjang karena mau aku tempati sendiri. Setelah pindah di kota ini, aku benar-benar disibukkan kegiatan sekolah. Pokoknya nasibku persis kayak karyawan, berangkat pagi pulang sore. Bedanya malam ini, aku masih harus belajar dan tengah malam istirahat. Itu hampir setiap hari aku lakukan. Sampai gak ada kesempatan main ke rumah nenek yang ada di desa. Awalnya sebulan sekali main ke sana. Keduanya masih sama. Begitu ketiganya, baru satu lebaran sekali ke sana. Di tahun berikutnya juga begitu, silaturahmi pas lebaran saja. Nah, pas lebaran kemarin itulah aku ketemu Mbak Dini. Mbak Dini itu kakak kelas aku di SD. Selisih 2 kelas, aku kelas 1, dia kelas 3. Mbak Dini itu cantik banget. Dulu aku juga sudah ngebatin, itu anak gedenya pasti cakep. Bener saja. Dia berkunjung ke rumah nenekku. Kalau orang desa, setiap lebaran apalagi hari pertama, pasti ramai orang pada silaturahmi ke saudara dan tetangga, sungkem bermaaf-maafan. "Kamu Galih ya?" tanya Mbak Dini sambil mengajak salaman. "Iya, kamu Mbak Dini kan?" sahutku sambil menjabat tangannya. Sekarang kamu ganteng banget." Kalimat itu diucapkan berbisik di dekat telinga, tapi mampu bikin dadaku makdek. "Dia siapa? Pacarnya ya?" tanyaku sambil melihat ke arah lelaki muda yang duduk di teras, sibuk main ponselnya sendiri. "Mantan pacar," jawabnya. "Mantan pacar?" Aku mengerutkan bulu. "Suami." "Waduh, kapan nikahnya?" tanyaku setengah gak percaya. 3 bulan inilah, nih udah blending. Sambil bilang begitu, telapak tangan Mbak Dini mengelus perutnya yang memang agak buncit. Setelahnya Mbak Dini dan suaminya pamit pulang. Tadi dia sempat juga meminta nomor teleponku. Ya aku kasih, untuk tanya-tanya kabar kan gak apa-apa. Jujur, dalam hati aku agak menyayangkan juga Mbak Dini sudah menikah. Ya, resiko jadi orang desa yang cantik, banyak yang antri. Biasanya belum lulus sekolah saja sudah ada yang nungguin. Pokoknya setauku gadis desa yang berparas cantik jarang, bahkan gak ada yang sampai kuliah. Begitu lulus SMA sudah ada yang melamar. Malah ada juga yang lulus SMA nikah, dan pasti yang jadi suaminya pasti lelaki yang sudah dewasa. Tentunya yang sudah bekerja lah. Dan aku lihat suaminya Mbak Dini juga sudah dewasa banget. Ya sekitar 30-an lah. Jadi ingat masa kecil dulu, sering berangkat dan pulang sekolah bareng Mbak Dini. Anaknya memang menyenangkan, selalu perhatian sama anak yang lebih kecil. Aku juga ingat waktu aku jatuh dari sepeda. Mbak Dini itu bingung sendiri. Saking bingungnya, dia mau gendong aku, tapi gak kuat.
Akhirnya dia menangis. Hehehe. Masa kecil yang menyenangkan. Tapi sekarang, semua teman kecil sudah pada hilang. Sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Aku sendiri disibukkan dengan pelajarannya sebentar lagi menghadapi ujian akhir. Dan setelah lulus nanti, lebih sibuk lagi untuk persiapan ke perguruan tinggi. Karena ayah ibuku menginginkan aku harus kuliah. Dan sekarang kesibukanku sepertinya bertambah satu lagi. Dan ini aku anggap paling berat dari sekian kesibukanku yang berat. Sudah beberapa hari terakhir ini aku jadi memikirkan Mbak Dini terus. Siang, malam, pagi, sore, bayangan wajah Mbak Dini seperti menggantung di ujung mataku. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada diriku? Tepatnya pada hatiku. Sebenarnya dari kemarin aku mau telepon atau kirim pesan ke Mbak Dini. Tapi aku tahan. Gak enak kalau pas hubungi dia, ternyata lagi sama suaminya. Sebenarnya gak apa-apa sih, cuma tanya kabar saja kok. Tapi khawatirnya terjadi salah paham. Padahal aku belum tahu sifat suaminya. Pas lagi mikir gitu, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Tanda pesan WA masuk. Agak malas juga aku meraihnya. Habis mengganggu orang lagi melamun saja. Tapi begitu aku buka pesan, Mbak Dini, pekiku dalam hati. Hai Galih, apa kabar? Kamu lagi di mana? Mendadak tangan yang pegang ponsel jadi gemetaran. Persis kayak orang lagi sakit demam. Mungkin saking gak percayanya, aku dapat WA dari Mbak Dini. Pertanda apa ini? Aku baru mikirin dia, dia langsung kirim WA. Semoga ini pertanda baik. Tapi kalau memang baik, terus pertanda yang gimana? Dia sudah bersuami. Kabar baik, Mbak. Aku lagi di rumah, balasku. Lagi sibuk ya? Ah, enggak, lagi nyantai nih. Kok jawabnya lama? Masa lama sih? Aku ngerasa lama karena aku saat ini lagi berdiri di pinggir jalan. Kamu bisa nyusul ke sini enggak? Aku yang tadi tiduran di kasur seketika bangkit berdiri sambil masih melihat tulisan pesan di monitor. Loh, emangnya Mbak Dini lagi di mana sih? Tanyaku mulai tegang sendiri. Aku di halte Jalan Sudirman. Hah? Yang dekat pohon asem seberang ada hotel Novotel itu? Ah, kamu detail banget nyebutnya. Iya, aku di situ sekarang. Sendirian. Aku takut. Lagian Mbak Dini ngapain di situ? Kamu tanya sekali lagi aku tutup teleponnya loh, ancamnya. Oke, aku OTW. Aku langsung menyambar kunci kotak di meja dan melintas cepat keluar kamar untuk menuju ruang depan di mana motorku berada. Dalam hati aku heran, ini jam 11 malam, ngapain Mbak Dini di situ? Padahal setauku di Jalan Sudirman, kalau malam hari begini, suka buat mangkat para perek yang menunggu pelanggannya. Untung jarak rumahku sama Jalan Sudirman hanya 5 kilo, jadi aku bisa cepat sampai. Mbak Dini anggota baru ya? Tanya aku begitu aku sudah sampai di lokasi. Anggota apa? Anggota bencong yang lagi nunggu mangsa. Tuh, telunjukku menunjuk jauh ke depan. Di sana ada seorang wanita berpakaian seksi tengah berdiri di pinggir jalan. Dia cantik, tapi sebenarnya cowok. Asem kamu ya, tangan Mbak Dini memukul punggungku. Aku gak bisa mengelak, wong aku masih duduk di atas motor. Terus ini gimana nih? Aku antar pulang Mbak Dini. Jauh, emang kamu mau? Gak mau. Terus kemana? Ke rumahku saja? Mbak Dini mengangguk sekali. Oke, ayo naik. Begitu aku melaju ke motor, sekonyong-konyong aku teriak keras sambil mengacungkan satu tangan ke atas. Hore! Kok hore? Kenapa?
Lah aku nemu cewek cantik di jalan kok. Asem ya, lagi-lagi Mbak Dini memukul punggungku. Aku hanya merengek sambil terus melakukan motor. Rumahmu jauh ya? Tanya Mbak Dini dengan suara keras karena melawan dingin. Dekat kok. Kok gak nyampe-nyampe? Kan sengaja jalan-jalan dulu. Ah, kamu jahat ya. Aku udah kedinginan nih. Entah berapa kali wanita ini memukul punggungku, tapi aku malah ngakak keras kayak orang stres. Galih, panggil Mbak Dini setelah kami sampai rumah. Kami duduk lesehan di ruang tengah di depan televisi. Iya, aku capek. Masa bonceng motor gitu capek, sahutku yang sempar-sempor dengan asap rokok. Bukan capek itu, tapi capek hati. Mendengar itu seketika aku menatap Mbak Dini lekat-lekat. Suasana berubah jadi serius dan terkesan kaku. Ada masalah di rumah tanggamu? Tanyaku menebak. Banyak. Waduh, salah satunya aku suka sama kamu. Aduh, mati aku, kataku sambil memukul jidat. Mungkin kalau keadaan tubuhku kurang fit, pasti aku langsung pingsan seketika. Tentu saja aku kaget setengah mati mendengar itu. Mbak Dini ini sehat kan? Itu saja yang aku katakan seraya menyentuh dahi wanita cantik ini. Kamu nyebelin deh. Aku serius ini. Tapi aku kaget, Mbak. Jujur, seharian ini kamu sudah bikin aku hampir stres. Dari sejak pagi buta aku sudah mikirin kamu. Terus siangnya kamu juga masih aja muter-muter di kepalaku. Lah barusan kamu kirim WA lagi sendirian di halte itu. Aku sampai pontang-panting nyusul kamu. Sekarang tiba-tiba kamu bilang punya masalah. Dan salah satu masalah itu adalah suka aku. Coba kalau aku ini manusia yang bukan bikinan Tuhan, aku sudah dead. Barangkali Mbak. Ujarku panjang lebar. Kulihat Mbak Dini menatapku dengan kedua bola mata lebar. Bibirnya melongo. Entar dulu. Tadi kamu bilang sejak pagi buta kamu sudah mikirin aku. Jadi, kamu? Iya benar, aku juga suka kamu. Itu sejak kita ketemu lebaran lalu di rumah nenekku. Puas? Saat ini juga Mbak Dini memelukku erat sekali, membenamkan wajahnya di depanku. Dan sayup-sayup kupingku mendengar suara. Aku kaget, wanita ini menangis. Lalu aku mengelus rambutnya. Itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya aku melepas pelukan. Melihat matanya yang memang lembab. Ini tangisan apa? Tanyaku. Kesedihan. Kok? Kenapa kita baru bilang kalau saling cinta? Kenapa ya? Aku serius, Galih. Suara Mbak Dini yang sepertinya tahu kalau aku mulai bercanda. Bukankah cinta gak perlu diberitahukan? Karena suatu saat akan tahu sendiri. Buktinya sekarang. Mbak Dini menyandarkan kepalanya di dadaku. Tapi ini sudah tidak menangis. Malah tersenyum manis. Dan entah siapa yang memulai. Perlahan kami sama-sama menyentuh hati. Mengusap indahnya lukisan mimpi. Merebahkan hasrat di pangkuan bumi. Terbakar jiwa tanpa pematik api sekalipun. Waktu enggan melihat kami. Kamu terlalu manis untuk ditinggalkan, Li, ucap Mbak Nini usai kami sama-sama terkulai lemas, penuh dengan keringat.